akan menjelaskan tentang apa itu pengertian korupsi. Oke, menurut KPU, korupsi itu adalah tindakan yang merugikan negara dan masyarakat karena melibatkan penyalahgunaan kekuasaan dan jabatan publik untuk keuntungan pribadi atau kelompok tertentu. Nah, jadi KPK itu mendefinisikan nilai integritas itu sebagai prinsip moral yang mencerminkan kejujuran, konsistensi, tanggung jawab, dan juga keberanian menolak penyimpangan. Nah, nilai ini tuh bisa menjadi dasar pelaku anti korupsi itu untuk mencegah penyalahgunaan wewenangnya. Di sini saya akan menjelaskan beberapa faktor-faktor penyebab korupsi. Faktor-faktor penyebab korupsi ini dibagi menjadi dua. Yang pertama ada faktor internal dan faktor eksternal. Yang pertama saya akan sampaikan yaitu faktor internal penyebab korupsi. Faktor internal penyebab korupsi itu yang pertama ada sifat tamak dan rakus yang tidak pernah merasa cukup atas pencapaiannya. Lalu yang kedua ada gaya hidup konsumtif, keinginan untuk hidup mewah, glamor, dan mahal. Ketiga, kurangnya kejujuran, integritas, dan iman, mudah tergoda oleh kesempatan korupsi. Dan keempat, tuntutan keluarga yang ingin selalu dilimpahi kemewahan dan memaksa individu untuk berkorupsi. Lalu selanjutnya ada faktor eksternalnya. Yang pertama ada keinginan mempertahankan kekuasaan dengan uang. Yang kedua, pendapatan yang tidak memadai dengan gaji tidak menutup kebutuhan. Dan yang ketiga, lemahnya pengawasan internal. Dan yang terakhir, ada hukuman yang ringan bertele-tele juga menjadi penyebab koruptor tidak takut dengan hukum karena bisa menyuap dengan uang. Di sini saya ingin menjelaskan apa saja indikasi tindakan korupsi dalam kasus yang telah tertera di tugas JBL. Yang pertama itu ada permintaan uang pelicin oleh aparat kelurahan sebagai syarat pembantuan, mempercepat proses pembantuan atau berkas kepada warga. Tindakan ini masuk ke kategori suap, yaitu gratifikasi karena pihak kelurahan menerima keuntungan pribadi dengan menyalahgunakan kewenangannya. Yang kedua itu ada penyalahgunaan wewenang dalam layanan publik dengan menggunakan posisi jabatan untuk menghalangi atau mempersulit warga dalam menerima bantuan. Menurut Transparansi Internasional, hal ini sesuai dengan unsur abuse of power, yaitu salah satu bentuk korupsi. Yang ketiga itu ada tindak pembiaran dan normalisasi korupsi, di mana beberapa warga ini takut memberikan uang karena takut berkasnya ini lama untuk diproses. Dan mahasiswa khawatir melapor karena hubungan antara pihak kelurahan dan pihak kampus. Dalam studi anti korupsi, yaitu disebut collective tolerance corruption, yaitu budaya permisif terhadap korupsi. Yang keempat itu ada mencerminkan praktik pemerasan administration, yaitu pejabat publik menuntut imbalan untuk pelayanan yang seharusnya diberikan tanpa syarat atau tambahan. Yang kedua, soal kedua ini saya ingin menjelaskan nilai apa saja yang dilanggar dalam kasus tersebut, yaitu ada nilai integritas, nilai kejujuran, dan nilai tanggung jawab. Nilai integritas ini teman-teman harus tahu bahwa integritas berarti bertindak konsisten dalam prinsip moral, etika, dan hukum. Aparat kelurahan tidak menjalankan tugas sesuai dengan mardat publik. Permintaan uang pelicin menunjukkan aparat mengutamakan keuntungan pribadi bukan pelayanan. Yang kedua itu kejujuran, di mana aparat kelurahan ini memberikan informasi menyesatkan seolah proses tidak akan berjalan dengan lancar jika tidak memberikan uang. Nilai kejujuran ini dalam pelayanan publik mewajibkan pejabat memberikan layanan sesuai dengan prosedur dan biaya yang resmi. Yang ketiga itu ada tanggung jawab. Di sini tidak menjalankan tanggung jawab memastikan layanan publik dilakukan tanpa hambatan dan tanpa pungutan liar. Mahasiswa juga harus berada dalam dilema terkait tanggung jawab moral mereka untuk melawan korupsi dalam menjaga hubungan antara pihak kelurahan dan pihak kampus. Dalam konteks etika publik, pemerintah harus bertanggung jawab memberikan layanan yang adil dan sesuai bebas dari kepentingan pribadi. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan pasal dalam UU Tipikor yang relevan dalam kasus ini. Yang pertama, ada pasal 12E tentang pemerasan atau pungli oleh pejabat, di mana aparat kelurahan meminta uang pelicin untuk mempercepat proses bantuan. Sanksi yang akan diterima adalah penjara 4 tahun sampai 20 tahun dan denda uang setara dengan 200 juta sampai 1 miliar rupiah. Yang kedua, ada pasal 11 tentang suap, di mana jika uang diberikan agar pelayanan dipercepat itu termasuk dalam penerimaan suap. Dan sanksi yang akan diterima adalah penjara 1 sampai 5 tahun dan denda setara dengan 50 sampai 250 juta. Yang terakhir ada pasal 21 tentang penghalangi pelaporan, di mana oknum akan membuat warga menjadi takut untuk melapor. Sanksi yang akan diterima adalah penjara 3 sampai 12 tahun.
Dari kasus CBL ini mengandung bukti kuat adanya penyalahgunaan jabatan melalui pungli atau suap. Tindakan ini merugikan masyarakat karena akan merusak pelayanan publik dan mengancam keadilan sosial. Pelaporan dan saksi harus dilindungi, sementara terlapor akan terus mendapat hak proses hukum. Menegakkan UU Tipikor yang relevan untuk menghentikan praktik semacam ini dan memulihkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintahan. Saya akan menjelaskan bagaimana mahasiswa dapat melaporkan tindakan tersebut dengan tetap menghormati hak semua pihak. Yang pertama, mengumpulkan bukti secara objektif, misalnya mencatat kronologi secara lengkap, mengumpulkan bukti non-kooperatif seperti waktu, tempat, saksi, dan pola permintaan uang pelicin, dan tidak mengambil foto atau video secara diam-diam yang melanggar privasi. Yang kedua, melaporkan melalui saluran resmi dan terstruktur, misalnya melaporkan terlebih dahulu ke dosen pembimbing atau koordinator program pengabdi kampus. Jika perlu, laporkan ditugaskan ke lembaga pengawasan internal kampus seperti SPI, Satuan Pengawasan Internal, dan kampus dapat berkoordinasi langsung dengan Inspektorat Daerah atau laporan Go.id untuk pengaduan resmi. Yang ketiga, menggunakan mekanisme whistleblowing. Mahasiswa bisa memanfaatkan sistem lapor anonim bila tersedia agar keamanan diri tetap terjaga. Tidak menyebutkan identitas warga yang melapor kecuali dengan persetujuan mereka. Yang keempat, mengedepankan etika dan kehati-hatian. Tidak menyebarkan kasus ini di media sosial atau menghindari pencemaran nama baik. Menggunakan bahasa laporan yang objektif, tidak menyudut dan membahas fakta. Dan menjaga hubungan baik dengan aparat keluarga tanpa melakukan konfrontasi langsung. Yang terakhir, mengedepankan prinsip pelindungan hak semua pihak. Hak aparat yang dilaporkan untuk memberikan klarifikasi tetap dihormati, dan hak warga sebagai korban dilindungi dengan menjaga kerahasiaan identitas mereka. Lalu selanjutnya saya akan menjelaskan siapa saja sih pihak yang seharusnya dilibatkan. Pihak yang harus dilibatkan itu, yang pertama ada mahasiswa program. Mereka ini adalah saksi utama dan pelapor potensial dari praktik uang pelicin. Keterlibatan mereka penting untuk memberikan kesaksian, kronologi kejadian, dan sebagai subjek utama dalam dilema etika yang harus diselesaikan. Yang kedua, ada dosen pembimbing. Sebagai penanggung jawab program pengabdian masyarakat dari pihak universitas, dosen perlu mengetahui insiden tersebut untuk memberikan perlindungan dan bimbingan etika kepada mahasiswa, mengambil tindakan resmi atas nama institusi kampus. Lalu yang ketiga, ada pimpinan universitas. Kasus ini menyangkut integritas institusi dan hubungan resmi dengan pihak luar untuk mengambil keputusan strategis dan menangani isu gangguan hubungan antar kampus dan kelurahan. Yang keempat, ada aparat kelurahan yang terlibat. Mereka adalah terduga pelaku praktik korupsi dan mereka perlu dilibatkan karena untuk diperiksa dan dimintai klarifikasi atas tuduhan tersebut, lalu menjadi subjek penindakan disipliner atau hukum. Yang kelima, ada pimpinan kelurahan. Sebagai atasan langsung dari aparat yang diduga terlibat, keterlibatan kepala kelurahan penting untuk mengambil tindakan internal dan sanksi disipliner terhadap aparatnya dan memastikan transparansi dan perbaikan sistem pelayanan publik di kelurahan. Yang keenam, ada warga yang dimintai atau memberi uang pelicin. Mereka adalah korban dan saksi kunci yang mengalami kerugian dari praktik tersebut. Kedatangan mereka untuk saksi itu untuk memperkuat bukti dengan memberikan kesaksian, memastikan bahwa proses pengajuan bantuan sosial mereka tidak dipersulit lebih lanjut. Dan yang ketujuh, aparat penegak hukum atau pengawas internal. Ini untuk melakukan penyelidikan formal dan penindakan hukum dan memberikan rekomendasi perbaikan tata kelola. Oke, aku akan menjelaskan apa itu bentuk edukasi atau kampanye yang dapat dilakukan untuk membangun kesadaran anti korupsi di kelurahan atau di masyarakat. Jadi di sini aku udah menganalisis ada 3, yaitu yang pertama itu aku menganalisis kita akan melakukan seminar atau sosialisasi anti korupsi. Nah, itu memberikan penjelasan tentang bentuk korupsi sehari-hari, dampaknya, serta hak masyarakat mendapatkan layanan tanpa pungli. Nah, hal ini itu membantu membuka wawasan dan juga membangun kesadaran bersama. Dan yang kedua, ini tuh ada pelatihan pencegahan korupsi. Jadi meliputi cara pungli, simulasi pelayanan bersih, dan pelatihan etika pelayanan.
serta pelatihan ini tuh membuat masyarakat lebih berani dan terampil mencegah praktik koruptif. Terus dan yang terakhir itu adanya kampanye publik di lingkungan kelurahan. Jadi ini adalah bisa melalui poster, spanduk atau pesan digital yang menekankan bahwa layanan publik itu harus bebas pungutan liar. Dan juga dengan langkah-langkah yang sederhana ini, masyarakat itu bisa lebih sadar, berani menolak pungli, dan bersama-sama menciptakan lingkungan yang transparan dan juga bebas korupsi. Selanjutnya ada perspektif hukum, bisa kita lihat dari UU Tipikor, yaitu tindakan oknum aparat adalah tindak pidana korupsi di mana mereka menerima pungli dan suap. Selanjutnya ada warga dan mahasiswa adalah pihak yang mengetahui dan dapat menjadi saksi. Selanjutnya institusi kampus dapat mendampingi mahasiswa untuk melapor agar jauh lebih aman. Selanjutnya bisa kita lihat dari sanksinya. Sanksi itu bisa bergantung dari setiap pasal yang mereka langgar, seperti 1-20 tahun penjara dan denda 50 juta sampai 1 miliar rupiah. Ada hak dari pihak terlibat seperti hak korban, yaitu warga, perlindungan dari intimidasi, kerahasiaan identitas yang dijaga, hak melapor dan mendapat informasi yang jelas. Yang kedua ada hak saksi, yaitu mahasiswa, perlindungan fisik dan psikis, tidak boleh ditekan saat memberi keterangan, dan pendampingan hukum yang jelas. Yang terakhir ada hak terlapor, yaitu aparat, praduga tidak bersalah, pendampingan hukum dan proses hukum yang adil, serta transparan. Dampak korupsi terhadap masyarakat dan negara. Yang pertama, dampak terhadap masyarakat, menurunnya kualitas pelayanan publik. Korupsi membuat layanan administrasi, pendidikan, kesehatan, dan bantuan sosial menjadi tidak adil dan lambat karena adanya biaya tambahan yang harus dibayar masyarakat. Meningkatkan ketidakpercayaan terhadap aparat dan institusi masyarakat, jadi ragu pada kejujuran pemerintahan dan aparat, sehingga hubungan warga pemerintahan melemah. Membebani ekonomi masyarakat kecil, uang pelicin membuat warga mengeluarkan biaya lebih, sehingga menambah beban terutama bagi kelompok ekonomi yang lemah. Ketidakadilan sosial semakin besar, warga yang tidak mampu membayar suap sering dipersulit atau tidak mendapatkan hak yang seharusnya. Yang kedua, dampak terhadap negara. Kerugian finansial negara, dana publik yang seharusnya untuk pembangunan malah bocor, sehingga anggaran tidak digunakan secara optimal. Kualitas pembangunan menurun, proyek instruktur pendidikan, kesehatan, dan bantuan sosial menjadi tidak maksimal karena adanya pemotongan dana akibat korupsi. Menurunnya pertumbuhan ekonomi, investor enggan masuk karena negara dianggap tidak aman dan tidak transparan, sehingga perkembangan ekonomi terhambat. Melemahnya supremasi hukum, jika korupsi dibiarkan, hukum menjadi tidak dihormati, aparat kehilangan wibawa, dan praktek KKN semakin berkembang. Dan yang terakhir, reputasi negara memburuk. Indonesia tidak dipandang negara di mata internasional, terutama dalam indeks persepsi korupsi dan tata kelola pemerintah. Ada rencana upaya pencegahan korupsi dalam kampus dan masyarakat. Upaya pencegahan korupsi di kampus. Yang pertama ada integrasi pendidikan anti korupsi dalam perkuliahan. Yang kedua ada transparansi anggaran dan laporan kegiatan. Yang ketiga ada penegakan kode etik dan budaya integritas. Yang keempat ada sistem pelaporan yang aman. Yang kelima ada pengelolaan keuangan ormawa yang tertib dan diawasi. Lalu ada upaya pencegahan korupsi di masyarakat. Yang pertama edukasi publik dan kampanye anti korupsi. Yang kedua transparansi anggaran desa atau daerah dan layanan digital. Yang ketiga ada mekanisme pengawasan dan pelaporan masyarakat. Yang keempat ada peran tokoh masyarakat dalam keteladanan integritas. Yang kelima ada pemberdayaan ekonomi dan literasi keuangan. Lalu ada kolaborasi kampus dan masyarakat. Yang pertama ada penelitian dan pengabdian bertema integritas. Yang kedua ada program KKN atau komunitas anti korupsi. Yang ketiga ada kampanye dan kegiatan edukasi bersama. Baik teman-teman, apa saja sih peranan mahasiswa dalam pelayanan publik anti korupsi? Yang pertama itu ada pengawas layanan publik, di mana mahasiswa ini berperan melakukan pemantauan terhadap layanan administrasi, akademik, dan penggunaan anggaran kampus, di mana misalnya mengikuti organisasi atau UKM seperti itu. Dengan mengakses informasi dan melaporkan penyimpangan, mahasiswa membantu memastikan pelayanan publik berjalan transparan dan bebas dari penyalahgunaan wewenang jabatan.
Yang kedua itu ada edukator nilai integritas. Mahasiswa turut menyebarkan pemahaman mengenai bahayanya korupsi dan anti korupsi melalui seminar, kampanye, atau membuat film, video. Peran ini memperkuat kesadaran kolektif tentang pentingnya kejujuran, akuntabilitas, dan etika dalam pelayanan publik. Yang ketiga itu ada pengolahan organisasi yang akuntabel, di mana melalui organisasi kemahasiswaan, mahasiswa berlatih menerapkan prinsip anti korupsi dengan transparansi dalam anggaran yang tadi sudah dibahas dalam tahap pertama. Yang keempat itu ada agen advokasi kebijakan bersih. Mahasiswa dapat mengusulkan perbaikan sistem pelayanan publik kampus seperti penyusunan kode etik, pedoman transparansi, dan perbaikan standar layanan. Keterlibatan ini memperkuat peran mahasiswa sebagai mitra yang strategis dalam reklamasi tata kelola kampus. Yang kelima itu ada penyuluh dalam pengabdian masyarakat. Melalui kegiatan-kegiatan pengabdian, mahasiswa menyebarkan nilai-nilai anti korupsi kepada masyarakat, kepada warga-warga di sekitar kampus atau di sekitar daerah rumahnya. Yang keenam itu ada teladan etika dan integritas, di mana dengan menerapkan nilai anti korupsi dalam perilaku sehari-hari, mahasiswa menjadi contoh nyata budaya integritas di dalam lingkungannya dan dalam lingkungan kampus. Keteladanan ini penting dalam membangun lingkungan kampus dan masyarakat yang menolak praktik korupsi. Oke, jadi kesimpulannya adalah kasus permintaan uang pelicin menunjukkan adanya penyalahgunaan wewenang dalam pelayanan publik yang berdampak pada mahasiswa sebagai saksi serta warga sebagai korban. Situasi ini itu menimbulkan hambatan akses bantuan, beban ekonomi tambahan, dan juga berkurangnya kepercayaan masyarakat terhadap aparat kelurahan. Praktik ini merupakan bentuk suap, pemerasan, dan juga penyalahgunaan nilai integritas, kejujuran, serta rasa tanggung jawab. Penanganan yang tepat perlu dilakukan melalui laporan resmi dan edukasi anti korupsi agar masyarakat berani untuk menolak pungli dan tercipta layanan publik yang transparan serta bebas korupsi.